Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini aku akan sedikit menyampaikan materi tentang teknik menulis berita. Sebelum itu, perkenalkan aku Diki yang akan menyampaikan materi untuk beberapa menit ke depan. Langsung saja pada materi pertama, yaitu apa itu berita. Secara sederhana, berita itu diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti isu-isu, publik figur, rencana-rencana pemerintah, dan lain-lain. Yang pasti, berita harus selalu fakta, tidak boleh dari imajinasi, karangan, angan-angan, dan sebagainya. Meskipun tidak semua fakta bisa menjadi berita, lalu ada 3 model dalam penulisan berita. Untuk yang pertama, ada hard news. Hard news adalah berita yang langsung disampaikan kepada publik, bisa juga disebut dengan breaking news atau strike news. Jadi harus aktual, harus lengkap 5W plus 1H, mempunyai ciri khas yang informatif serta panjang tulisan terbatas. Untuk yang kedua ada soft news, yaitu berita yang ditulis secara ringan, tidak kaku, serta harus aktual, disusun secara luas, kemudian lengkap, deskriptif, tulisan biasanya lebih panjang. Yang ketiga ada feature, itu adalah tulisan yang khas, luas, tidak kaku, dan biasanya berkaitan dengan latar belakang, kemudian penting, menarik, lengkap, banyak sisi, bertutur jurnalisme, sastrawi, dan human interest. Biasanya feature ini penulisannya sangat panjang. Nah, itu tadi adalah model-model dalam berita untuk Dan untuk materi selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun berita. Untuk pertama, hard news atau strike news. Pertama, mulailah dengan menuliskan informasi terpenting disebut lead, yaitu meliputi 5W plus 1H, dan hindari kalimat yang bertumpuk, jadi harus lugas, singkat, padat, dan jelas. Contohnya, tiba-tiba saya mendengar bunyi dari tram, lalu saya melihat sebuah mobil sedang meluncur zigzag melawan arus. Seperti dalam film saja, kata Yanto, seorang saksi mata. Jadi buatlah kutipan yang kuat, yaitu cerita dari kesaksian saksi mata pada saat wawancara. Kedua, penyebutan tulisan dalam padan berita. Sumber yang membuat berita seperti Expos, Detikcom, Suara.com, Jawa Pos, dan lain-lain. Yang ketiga, ingat piramida terbalik, susunlah dari yang terpenting dari bagian berita hingga yang paling kurang penting. Selanjutnya ada reportase dan wawancara. Tulisan jurnalistik adalah memudahkan sebuah realitas tertentu ke dalam bentuk tulisan. Realitas bisa berupa peristiwa maupun berupa gagasan, pikiran, pendapat seseorang. Realitas dipindahkan ke bentuk tulisan kemudian disebarkan, maka bisa digunakan aktivitas jurnalistik. Mengenali fakta. Semua berita harus fakta, tidak boleh imajinasi. Setiap berita harus sesuai fakta. Namun tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Dalam penulisan berita itu juga ada kode etiknya loh teman-teman, yaitu kode etik jurnalis. Untuk yang pertama, wartawan bersifat independen. Yang kedua, menjadi wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi, karena dampak dari berita yang dibuat sangat luas. Ketiga, memperhatikan akurasi berita. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis berita. Yang pertama itu ada berita strike news, yaitu berita yang to the point, berita yang sifatnya langsung pada peristiwa. Untuk ini ada rumusnya, rumus strike news, yaitu bersama angle yang paling kuat dijadikan lead. Yang kedua, lead memuat 5W plus 1 jika mungkin. Yang ketiga, unsur terkuat biasanya adalah what atau apa. Jalan-jalan lain seperti body, berita, dan penutup. Untuk yang kedua ada soft news. Soft news itu juga sama dengan strike news, namun beritanya lebih lunak. Rumus penulisan soft news antara lain unsur-unsurnya ada 5W plus 1H, memerlukan disiplin penulisan setara dengan strike news. Jika pembaca bisa tersentuh saat membaca, maka tulisan soft news bisa disebut berhasil. Gaya penulisan menarik. Mulai dari sisi paling menarik dari berita atau to the point beritanya. Selanjutnya ada sajikan informasi rinci secara deskriptif. Selanjutnya ada berita arahan kepada pembaca untuk berimajinasi. Nah, itu mungkin saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.